Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perolehan aktiva tetap dan pelakuan akuntansinya. Apa itu aktiva? Aktiva atau harta adalah kekayaan yang mempunyai bentuk berwujud maupun tidak berwujud atau berupa hak yang dinilai dengan uang. Apa aktiva tetap itu? Aktiva tetap atau plan aset atau fixed asset adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam perusahaan yang sifatnya permanen atau relatif tetap. Aktiva tetap berwujud. Ada dua contoh aktiva tetap berwujud, yaitu yang pertama, aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset. Contohnya gedung kantor, pabrik, gudang, mesin-mesin, dan perlengkapan ruang kantor. Yang kedua, aktiva yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable asset. Contohnya tanah. Aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang masa manfaatnya dibatasi oleh hukum, ketentuan persetujuan atau sifat aktiva, dan aktiva yang masa manfaatnya tidak terbatas. Contohnya, goodwill, yaitu suatu nilai yang dimiliki perusahaan yang timbul karena keistimewaan tertentu. Hak paten, yaitu hak pemakaian atas perbuatan sesuatu produk. Harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan dari aktiva tetap adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva yang bersangkutan sampai siap untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Cara perolehan aktiva. Yang pertama, pembelian aktiva. Pembelian aktiva bisa melalui tunai atau kas, kredit atau angsuran. Yang kedua, perolehan dengan sewa guna usaha modal atau leasing. 3. Perolehan dengan pertukaran. Yang keempat, perolehan dengan membangun sendiri. Yang kelima, perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Penyusutan aktiva. Penyusutan atau depreciation adalah harga perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke dalam harga pokok, produksi atau biaya operasional akibat penggunaan aktiva tetap tersebut. Faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Menurut akuntansi, ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu 1. Nilai perolehan aktiva atau harga perolehan. 2. Nilai residu. 3. Pola penggunaan aktiva. 4. Umur ekonomis aktiva. Metode penyusutan. Menurut literatur akuntansi Indonesia, ada beberapa metode penyusutan, yaitu yang pertama, metode garis lurus. Metode ini membebani tiap-tiap tahun dengan jumlah yang sama besarnya dengan tidak dipengaruhi oleh lamanya umur aktiva tetap, efisien, dan tingkat penggunanya. Untuk menentukan besarnya penyusutan tiap tahun ialah harga pokok dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur teknisnya. Yang kedua, metode jumlah angka tahunan. Metode ini menghasilkan beban-beban menurun dengan memperhitungkan suatu seri pecahan, masing-masing dengan nilai yang lebih rendah, pada nilai perolehan harta yang disusutkan. Pecah-pecahan dihitung berdasarkan jumlah periode suatu aktiva. Yang ketiga, metode saldo menurun. Dalam metode ini, penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Beban penyusutan dihitung dengan presentasi tertentu, dihitung melalui rumus tertentu, dan dikalikan terhadap nilai buku. Oleh karena itu, beban penyusutan semakin lama semakin kecil. Yang keempat, metode saldo menurun ganda. Metode ini hampir sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya dalam menentukan besarnya presentasi penyusutan. Dalam metode ini, untuk menentukan besarnya presentasi penyusutan adalah dengan cara melipat duakan presentasi penyusutan menurut metode straight line. Yang kelima, metode jam kerja dan hasil produksi. Metode ini beranggapan bahwa nilai aktiva adalah merupakan sejumlah jam produksi atau jam kerja, sehingga taksiran umur aktiva tetap ini tergantung pada jumlah jam produksi. Berikut ini adalah pengertian aktiva dari pemakaiannya. Yang pertama, dibuang. Dalam hal ini, perkiraan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan harus dihapuskan dengan mengkreditkan perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehannya dan mendebit perkiraan akumulasi penyusutan sampai saat pelepasannya. Yang kedua, dijual. Ada 2 jenis aktiva yang dijual. Yang pertama, aktiva yang sudah habis masa manfaatnya. Dalam hal ini, kas diterima dari penjualan dicatat sebagai laba atas penjualan. Yang kedua, aktiva yang menuntut penilaian ekonomis, tidak dipergunakan lagi, namun belum sepenuhnya disusutkan. Dalam hal ini, ada 3 kemungkinan harga penjualan aktiva tetap tersebut, yaitu sama besar, lebih tinggi, atau lebih rendah nilai bukunya. Yang ketiga, ditukar.
Prosedur hal ini sama seperti perolehan aktiva tetap dengan pertukaran yang telah diuraikan sebelumnya. Yang keempat, dinonaktifkan. Aktiva tetap yang tidak dipakai lagi dalam operasi perusahaan dicatat atau digolongkan sebagai aktiva lain. Yang kelima, dipakai di luar operasi normal perusahaan. Dalam hal ini, aktiva tetap tersebut dicatat atau digolongkan sebagai investasi. Kartu aktiva tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.